Ya pemirsa, langsung saja kita ke informasi hot news. Yang pertama, sudah ada harga emas yang tembus 5.000 USD per troy ounce. Harga emas dan perak terus berjalan menuju puncak-puncak baru. Harga emas di pasar spot pun berhasil mencapai level psikologis 5.000 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Sementara harga perak berhasil menembus level di atas 100 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Level 5.000 dolar Amerika Serikat ini menjadi capaian yang gila bagi emas yang bahkan baru ada di level 2.700 dolar Amerika Serikat pada tahun lalu. Artinya emas dengan cepat melalui rekor level-level psikologis 2.800, 2.900, 3.000, dan 4.000 dolar Amerika Serikat kurang dari setahun. Harga emas juga berhasil kembali mencapai rekor tertinggi dan mendekati level 5.000 dolar Amerika Serikat per troy ounce yang dipantau ketat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan negeri Paman Sam telah mengerahkan kapal ke arah Iran mendorong permintaan akan aset safe haven. Selain itu ada banyak sentimen yang mendorong penguatan harga emas, diantaranya gesekan antara AS dan NATO terkait Greenland, kekhawatiran tentang independensi The Federal Reserve, dan ketidakpastian yang berkelanjutan mengenai tarif telah mendorong lonjakan permintaan aset aman. Pembelian oleh bank sentral dan pergeseran yang lebih luas dari dolar juga mendukung kenaikan harga emas. Sebagai aset yang tidak memberikan imbal hasil, emas seringkali menjadi pilihan favorit selama periode suku bunga rendah. Kita ke informasi hot news yang kedua. Gelombang pembersihan elit militer di China memasuki fase paling dramatis setelah seorang jenderal paling berkuasa kedua di negeri tersebut, tepat di bawah Presiden Xi Jinping, resmi diselidiki atas dugaan pelanggaran berat disiplin dan hukum. Langkah ini menjadi eskalasi paling mengejutkan dalam kampanye panjang Xi untuk merombak puncuk pimpinan Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA. Kementerian Pertahanan Nasional China pada Sabtu 24 Januari lalu mengumumkan bahwa Jenderal Zhang Shouxia, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat Central Military Commission atau CMC, tengah berada dalam proses penyelidikan. CMC merupakan organ Partai Komunis yang mengendalikan seluruh angkatan bersenjata China. Dalam pengumuman yang sama, Kementerian Pertahanan juga menyebut Jenderal Liu Zhenli, anggota CMC sekaligus Kepala Departemen Staf Gabungan PLA, ikut diselidiki. Namun otoritas tidak menjelaskan secara rinci pelanggaran apa yang dituduhkan kepada kedua jenderal tersebut. Rumor mengenai nasib Zhang Youxia sebenarnya telah beredar selama beberapa hari terakhir. Setelah laporan media resmi menunjukkan bahwa ia dan Liu Zhenli absen dari sebuah pertemuan Partai Komunis. Namun Zhang sebelumnya juga sempat menghilang dari publik, dan dalam praktik politik China, pejabat tinggi biasanya menghilang selama berbulan-bulan sebelum secara resmi diumumkan tengah diselidiki. Zhang Youxia yang kini juga berusia 75 tahun sebelumnya dianggap aman dari gelombang pembersihan. Ia memiliki hubungan historis dengan Presiden China Xi Jinping karena ayah mereka sama-sama veteran perang revolusioner era Mao Zedong. Xi bahkan juga mempertahankan Zhang di jabatannya melewati usia pensiun tidak resmi sekitar 70 tahun. Namun menurut sejumlah analis, kekhawatiran Xi terhadap loyalitas para komandan akhirnya mengalahkan hubungan personal tersebut. Kita ke informasi yang ketiga. Badai musim dingin besar yang melanda Amerika Serikat dari kawasan Teluk Meksiko hingga wilayah timur laut menimbulkan dampak luas. Mulai dari pemadaman listrik massal, pembatalan puluhan ribu penerbangan, hingga korban jiwa. Sedikitnya 7 orang dilaporkan meninggal dunia akibat cuaca ekstrim tersebut, sementara lebih dari 1 juta warga di wilayah selatan hidup tanpa pasokan listrik. Departemen Kesehatan Louisiana mengonfirmasi 2 kematian terkait badai musim dingin di Caddo Parish. Menurut otoritas setempat, 2 pria dengan usia yang belum diketahui meninggal akibat hipotermia. Sementara itu, Wali Kota New York City Zohran Mamdani melaporkan bahwa sedikitnya 5 warga New York ditemukan meninggal di luar ruangan pada Sabtu, bahkan sebelum salju mulai turun. Sementara itu, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menyebutkan bahwa total 17 negara bagian dan distrik Columbia telah menetapkan status darurat cuaca. Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem dalam konferensi pers pada Sabtu mengimbau masyarakat untuk mengambil langkah pencegahan. Sektor transportasi udara menjadi salah satu yang paling terdampak.
Lebih dari 10.500 penerbangan di Amerika Serikat dibatalkan pada Minggu, menurut situs pelacakan penerbangan FlightAware. Perusahaan analisis penerbangan Sirio menyatakan bahwa hingga Minggu pagi, badai ini menjadi peristiwa pembatalan penerbangan terbesar sejak masa pandemi COVID-19. Tanya sektor penerbangan yang terdampak badai salju ekstrem ini, sejumlah pemadaman listrik juga terus meningkat seiring meluasnya badai. Sehingga pukul 6.30 waktu setempat pada Minggu, lebih dari 900.000 pelanggan di seluruh Amerika Serikat tercatat tanpa listrik menurut situs Power Outage. Badan Ramalan Cuaca Amerika Serikat NWS memperingatkan bahwa badai musim dingin kali ini tergolong tidak biasa karena cakupannya yang sangat luas dan durasinya yang panjang serta berpotensi menimbulkan akumulasi es yang parah di wilayah Tenggara Amerika Serikat. Kita ke informasi yang terakhir. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali berada di bawah tekanan besar setelah seorang warga negara Amerika Serikat tewas ditembak agen federal dalam operasi penindakan imigrasi di Minneapolis, Minnesota. Insiden ini menjadi kematian kedua dalam kurun waktu kurang dari 3 pekan, sekaligus memicu kemarahan publik setelah rekaman video ponsel kembali bertentangan dengan versi resmi pemerintah. Agen federal menembak mati Alex Pretty, perawat ICU berusia 37 tahun, pada Sabtu pekan lalu waktu setempat, saat terjadi kontak fisik di jalan yang licin akibat es di kota tersebut. Penembakan ini terjadi hanya sekitar 3 minggu setelah seorang petugas imigrasi menembak Rennie Gold, juga berusia 37 tahun hingga tewas di dalam mobilnya. Pemerintahan Trump dengan cepat menyatakan bahwa Pretty berniat melukai agen federal, sama seperti klaim yang disampaikan setelah kematian Gold. Pemerintah merujuk pada keberadaan pistol yang dikatakan ditemukan pada tubuh Pretty, namun video yang beredar luas di media sosial dan telah diverifikasi oleh sejumlah media Amerika Serikat menunjukkan hal yang berbeda atau gambaran yang berbeda. Dalam rekaman tersebut, Pretty terlihat tidak pernah menarik senjata apapun. Ia disemprot cairan kimia ke wajahnya, dijatuhkan ke aspal lalu ditembak sekitar 10 kali oleh agen federal hanya beberapa detik kemudian. Rekaman tersebut makin memicu kemarahan publik dan memperbesar gelombang protes terhadap kehadiran agen federal di Minneapolis. Sekitar 1.000 orang dilaporkan turun ke jalan pada Minggu untuk berdemonstrasi menentang operasi tersebut.